dari kelompok 5 akan membawakan materi retorika klasik dan sistematika penulisan retorika klasik. Anggota-anggota kelompok 5 yaitu Putri Nurul Amalia, Nur Alfiana, Irma Nirwana, Karmila, Nur Atira, Sri Wahyuni, Sinarwati, Mulyati, Desi Ratnasari, dan Muhammad Arsil Bagaskara. Baiklah, langsung saja memasuki materi yaitu retorika klasik. Retorika klasik dihubungkan dengan peranan pidato persuasif dalam perkembangan demokrasi di Yunani. Aristoteles merupakan tokoh utama yang memperkenalkan retorika periode klasik mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Selain Aristoteles, tokoh-tokoh lain di dunia retorika pada zaman klasik adalah Plato, Isokrates, Cicero, dan Quintilian. Aristoteles menerbitkan beberapa karyanya yang telah menjadi klasik terkait dengan karakter benda-benda dan karakter masyarakat. Karyanya sangat fokus pada komunikasi persuasi. Budaya retorika telah berkembang sejak awal umat manusia ikut serta dalam kesadaran sejarah manusia. Apresiasi terhadap pengaruh manusia melalui komunikasi mungkin yang tidak akan pernah pudar. Keinginan dalam mengkaji pengaruh untuk mengulas kembali jarak yang asli dari umat manusia seperti yang kita kenal sekarang. Manusia selalu tertarik dengan proses-proses komunikasi yang menunjukkan seseorang untuk bisa lancar dalam komunikasi. Tokoh-tokoh retorika klasik yang menonjol yaitu Gorgias, Lysias, Phidias, Protagoras, dan Isokrates. Kelompok ini menyebut aliran retorika mereka sebagai kaum sofis. Menurutnya, aliran retorika ini merupakan alat untuk memenangkan suatu kasus lewat bertuturnya, seperti kepandaian memainkan ulasan, kefasihan berbahasa, pemanfaatan emosi, penanggap tutur, dan keseluruhan tutur harus ditujukan untuk mencapai kemenangan. Aristoteles memberikan pengertian yang berbeda dan berlawanan dengan kaum sofis. Menurut filsuf terkenal ini, retorika adalah ilmu yang mengajarkan orang untuk keterampilan menemukan secara persuasif dan objektif. Gambaran klasik retorika diketahui hanya sebagai argumen dan sebagai ilmu pengetahuan dalam kehidupan yang hanya digunakan dalam situasi-situasi tertentu saja. Contohnya, ingin berhasil persidangan dalam proses keputusan hakim, membela dirinya sendiri, atau digunakan untuk pengaruh orang banyak. Metode retorika klasik yaitu cara atau langkah-langkah bagaimana suatu orasi atau presentasi disusun sampai kepada publik dan masyarakat. Cara ini merujuk kepada ekspansi orasi pada zaman Yunani dan Romawi. Yang pertama adalah inventio, yaitu reka cipta atau kajian-kajian materi. Yang kedua, dispositio merupakan asifikasi atau pengaturan kajian materi serta alasan dalam orasi dan pidato. Yang ketiga adalah elocitio, merupakan menguak serta mengkaji ide-ide yang ada dalam bahasa. 4. Memoria dan mnememoria dan mnemem, yakni mengingat orasi atau pidato. Cara ini ialah latihan menghafal ide-ide dalam orasi atau pidato yang disusun. Yang kelima, aktio atau hipokrisis. Aktio atau hipokrisis ialah menyampaikan pidato. Aspek yang harus diperhatikan oleh penyaji dalam penyampaian ini adalah suara, sikap, dan gerak-gerik dalam Rajiem 2005. Ada beberapa pertanyaan dalam retorika klasik, yaitu dengan cara melakukan proses tindak lanjut atau disebut sebagai invention.
Ada 4 pertanyaan klasik yang dapat digunakan agar mudah mendapatkan atau mencari jawaban penulisannya dalam Purba 2013. Pertanyaannya yaitu apakah ini, yang kedua apakah ini mirip atau tidak, yang ketiga apa yang menyebabkan hal ini, yang keempat apa yang dikatakan tentang hal ini dalam Purba 2013. Perkembangan retorika klasik berada di Indonesia, tepatnya di wilayah Kristian, sepertinya yang ditulis Jalaluddin Rahman dalam bukunya Retorika Modern. Dipelopori Empedokles sebagai filosof, mistikus dan politikus, dan sekaligus orator yang hidup pada 490 atau 430 sejarah Masehi. Sebagai filosof, Empedokles pernah berguru pada Pythagoras dan menulis The Nature of Things. Sebagai mistikus, Empedokles dikenal dengan pemikirannya bahwa seorang bisa bersatu dengan Tuhan bila menjauh perbuatan celah. Sebagai politikus, ia pernah tercatat memimpin suatu pemberontakan untuk menggulingkan aristokrasi dan kekuasaan diktator pada masa itu. Sedangkan sebagai diktator, menurut Aristoteles dalam bukunya tentang retorika, Empedokles yang pertama kalinya mengajarkan prinsip-prinsip retorika yang pernah dijual Georgias pada penduduk Athena, membuat Georgias berpengaruh dengan dikenal. Retorika klasik yang orang-orang Yunani ajarkan dan dikembangkan oleh orang-orang Romawi telah diwarisi dan dipelajari oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, metode klasik mendapat nama baru, yaitu metode retorika tradisional. Munculnya positivisme logis telah menarik perhatian masyarakat akan pentingnya metode pembelajaran menggunakan bahasa yang baik dan benar. Adapun tujuan retorika klasik, yaitu pada zaman Yunani, yaitu keterampilan berbicara di depan umum. Dilihat dari konteks, jika ada keterampilan berbicara, bisa dikatakan sangat berkaitan pada sistem hukum di Athena yang mengharuskan rakyatnya tidak diizinkan untuk memiliki penasehat hukum untuk bisa berbicara ketika ada masalah. Keterampilan berbicara di depan umum menjadi suatu hal yang sangat penting bagi seseorang. Menurut Arredondo pada tahun 2000, rancangan dari klasik retorika dimaksudkan sebagai teori dan sesuai psikologi yang menilai terhadap uraian tertentu. Contohnya untuk mencapai kemenangan dalam persidangan, pembelaan terhadap diri sendiri, serta mempengaruhi khalayak dengan berbagai cara. Sedangkan pada saat ini retorika bukan hanya sekedar teori saja, melainkan telah berhubungan dengan iptek. Inilah yang telah diteliti dari beberapa orang yang sudah tidak pernah ketinggalan yang namanya komputer. Beberapa orang saat ini, visualisasi dalam ungkapannya selalu menjadi yang pertama pemantik perhatian. Terlibatnya retorika klasik dalam iptek ini mendapatkan rancangan retorika dengan beberapa macam istilah baru. Contohnya, speech communication, presentation, serta public speaking. Menurut Aristoteles, tokoh retorika pada zaman klasik, dan dia mengatakan bahwa retorika adalah cara atau teknik untuk menyampaikan sesuatu yang penting dan sudah dapat diyakini atau dipercaya. Pastinya, jika kita berbicara tentang seni, sudah bisa dikatakan bahwa kita sedang berbicara tentang keindahan. Apa pesan yang dia sampaikan mudah ditangkap oleh orang lain dan menarik untuk didengarkan, supaya orang-orang yang ikut berpartisipasi terbawa suasana dan mengikuti sesuai apa yang kita harapkan. Baik, saya ingin menjelaskan tentang sistematika penulisan retorika klasik.
Cara penulisan pada masa Yunani dan Romawi ini merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilianus. Tokoh-tokoh ini memilih bagian orasi atau pidato menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu poem atau exordium, adalah cabang awal atau pengantar dalam suatu orasi atau pidato. Permulaannya harus dapat dipahami, beradab, dan singkat. Yang kedua yaitu narasio atau diogesis, adalah suatu afirmasi mengenai kejadian yang disampaikan. Narasio berisi afirmasi mengenai fakta-fakta awal yang dapat dipahami, terpercaya, singkat, dan memuaskan. Yang ketiga yaitu agon atau argumen, adalah suatu usaha untuk menyajikan fakta-fakta atau bahan untuk memastikan masalah kejadian yang sedang dibicarakan. Quintilianus mengatakan sebagai probation atau apodoetiksis. Yang keempat yaitu reputatio atau lisis, berisi tentang resistensi terhadap fakta-fakta yang berlawanan. Penyaji menunjukkan keberatan terhadap perkara yang bersifat absolut, ilegal, maupun tidak selaras. Yang terakhir, peroratio atau epilogos. Bagian ini merupakan kesimpulan atau resolusi dari apa yang telah disampaikan penyaji dengan cara membangkitkan perasaan pendengarnya. Menurut Epstein, tahun 2013, Seymour Chapman dalam Epstein meringkas pengertian gaya bahasa yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, gaya yang baik, diartikan untuk pembeda penulis yang baik. Yang kedua, cara individu menandai manusia sebagai pembeda manusia dengan yang lainnya. Yang ketiga, menghias gaya bahasa di dalam naskah, seperti gaya elokosio. Yang keempat, sikap sopan secara langsung, yakni menyesuaikan sikap pembicara sesuai yang ada dalam konsep, pastinya beda saat atau style kehidupan biasanya, style resmi dan style yang lainnya. Asriadi tahun 2020 ketika memaparkan sebuah naskah, pembawa naskah semestinya menggunakan bahasa dan kata-kata yang baik agar penyimak bisa memahami pesan yang dibawa oleh pembicara. Lantaran jika pembicara mengucapkan sebuah pesan namun penyimak kurang sepakat dalam penyampaiannya, sehingga otomatis penyimak akan menolak apa yang disampaikan oleh pembicara. Meskipun disampaikan dengan baik dari segi pengucapan bahasa, style bahasa, tradisi bahasa dan yang lainnya, sebab kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki macam budaya, bahasa, agama, suku, dan yang lainnya. Oleh karena itu, pembicara yang akan menyampaikan sebuah pesan seharusnya terlebih dahulu harus memahami dan mengetahui orang yang akan mendengar pesannya. Sebab pembicara menyampaikan pidato dengan tutur, gaya dan budaya bahasa sendiri, kemungkinan pendengar tidak tertarik apa isi pesan yang disampaikan. Misalkan, ketika presiden berpidato dengan tutur, gaya dan budaya tersendiri, yaitu dengan khas Jawa, yang pastinya pendengar yang di luar Jawa tidak terlalu tertarik pada pidato yang disampaikan presiden. Asriadi 2020. Aristoteles dan para ahli retorika klasik lainnya menyatakan ada 5 langkah-langkah penyusun pidato yang dikenal dengan The Five Canons of Rhetoric atau 5 hukum retorika, yakni yang pertama menurut Rahmat 2012 inventio atau penemuan adalah sumber komunikasi yang melakukan penelitian pada karakter seseorang sehingga mampu menentukan metode persuasif yang selaras untuk mereka. Yang kedua yaitu menurut Effendi pada tahun 2013 Despositio atau penyusunan adalah sumber komunikasi yang menyusun pesan yang akan disampaikan menjadi 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu elocution atau gaya adalah seseorang yang merupakan sumber komunikasi dengan bahasa yang cocok untuk menyampaikan pesannya. Yang keempat yaitu memorio atau memoria adalah seseorang yang bercerita mampu mengingat hal-hal yang akan dibawakan serta mengatur materi yang akan disampaikan kepada orang banyak. Kelima yaitu menurut Rahmat
pada tahun 2012, pronunciatio atau penyampaian merupakan sumber komunikasi yang mengutarakan pesan yang telah disiapkan secara langsung untuk orang banyak.